Hari ini saya mau bawakan khotbah dengan judul Setia Sampai Akhir. Saya ingin bicara tentang Musa, seorang nabi besar di Injil ya. Kalau kita bicara tentang Musa, kita sedang bicara tentang kesetiaan, ketaatan, dan restorasi. Saya ingin bacakan salah satu doa Musa kepada Bapa. Di Ulangan 3 ayat 23 sampai 25 ya. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia dari Tuhan. Demikian. Ya Tuhan Elohim, Engkau telah mulai memperlihatkan pada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik, yang di sungai Yordan, di tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Injil di atas menceritakan Musa ya, orang yang sekelas nabi ya, Musa itu sedang berdoa. Apa yang dia doakan? Dia ingin bisa sampai ke tanah perjanjian. Dia hanya ingin masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan berkata, tidak. Kau tidak boleh menyeberang Yordan. Permintaan Musa ditolak. Mentah-mentah ya ditolak, ya mentah-mentah. Tidak. Bahkan Tuhan sampai bilang, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Ini ada ayatnya. Saya tidak kasih ya. Bahkan ini terjadi dengan segala hal yang telah dilakukan Musa kepada Tuhan. Musa berdoa ini Musa sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Coba kalau itu terjadi kepada kita. Saat kita berdoa berkali-kali lalu Tuhan jawab, aku tidak mengabulkan doamu dan jangan bicarakan itu lagi di hadapanku. Gimana kalau Tuhan jawab itu kepada kita? Sakit hati enggak kita? Misalnya kita sudah melayani gila-gilaan. Tapi saat kita berdoa, kita dapat jawaban di hati kita. Aku tidak mengabulkan itu, dan jangan bicarakan hal itu lagi di hadapan. Piye rasanya? Sakit hati enggak? Ngambek enggak kita? Marah enggak kita sama Tuhan? Pasti marah. Tapi lihatlah, orang sekelas Musa yang telah melayani Tuhan selama 40 tahun dengan setia, doanya bisa ditolak Tuhan. 40 tahun. Bukan 40 hari, bukan 40 bulan. 40 tahun. Kalau pelayanannya Musa dibilang suka dan duka, banyak apanya? Dukanya. Kalau dibilang susah dan senang, banyak susahnya. Tapi untuk menyeberang Yordan saja Tuhan bilang tidak. Apalagi sampai masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bilang apa? No. Jadi kalau kalau Musa saja doanya bisa ditolak dan tidak ngambek, jadi masukan bagi kita, pembelajaran bagi kita. Kalau kita doanya lagi tidak dikabulkan, jangan bersungut-sungut. Jangan marah apalagi meninggalkan Tuhan. Jangan terus menjadi seorang pengemis di hadapan Tuhan. Tapi belajarlah untuk memberi. Apa yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan, itu yang harus kita belajar. Kita mau belajar banyak dari Musa hari ini ya. Saudaraku yang terkasih, perhatikan. Ketika doa Musa tidak dikabulkan Tuhan, apakah Musa meninggalkan Tuhan? Musa meninggalkan Tuhan enggak? Apakah Musa marah? Enggak. Apakah Musa sakit hati sama Tuhan? Enggak. Apakah Musa ngambek sama Tuhan? Tidak, saudaraku ya. Musa tetap setia mengiring Tuhan sampai ke tanah Moab.
Kalau kita melihat Musa, kita sedang berbicara tentang kesetiaan. Meski doanya tidak dikabulkan Tuhan, dia tetap setia melakukan tugasnya, mengantar bangsa Israel sampai dia mati di tanah Moab. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan nanti sedikit-sedikit hidupnya tidak enak, ngambek. Bangkrut sedikit, lupa melakukan Torah. Bangkrut sedikit, lupa kasih persembahan. Sakit sedikit, tidak mau ibadah Sabat. Sedang berantem dengan temannya, kebetulan kalah, doanya tidak dikabulkan Tuhan. Nggak mau baca firman, mana janji Tuhan untukku, padahal kita yang salah. Ya, ini menjadi pembelajaran untuk kita. Kalau kita ingat apa yang telah dilakukan Musa, kesetiaan Musa, akan timbul pertanyaan mengapa doa Musa tidak dikabulkan. Ya, kenapa tuh kok doa Musa sampai tidak dikabulkan? Hal ini yang mau kita bicarakan saat ini. Selama 40 tahun Musa hidup sebagai bangsawan di Mesir. Putra angkat dari putri Fir'aun. 40 tahun ya. Bukan 4 bulan, bukan 4 tahun, tapi 40 tahun. Dia hidup penuh kemewahan. Serba dilayani dengan makanan yang lezat, dan bebas memerintah banyak orang. Dia, Musa, ya maksudnya bukan hanya hidup sebagai orang kaya, tapi sebagai bangsawan Mesir. Bahkan tidak bangsawan biasa, tapi anak angkat dari putri Fir'aun. Bayangkan sendiri kekuasaannya. Kalian bisa membayangkan sendiri ya. Ketika Tuhan mengambil Musa dari kehidupan seorang bangsawan, Tuhan menjadikan Musa seorang gembala kambing domba di Midian. Bayangkan, dari seorang, kita bayangkan saja kalau Musa itu adalah anggota keluarga kerajaan Inggris ya. Dengan segala kemewahan dan kekuasaannya, tiba-tiba diambil Tuhan dengan suatu perkara cetek gitu tak, langsung pindah menjadi seorang gembala kambing domba di tanah Midian. Bayangkan, dari seorang bangsawan Tuhan menjadi seorang gembala kambing domba, itu pun milik orang lain loh, bukan dombanya sendiri ya. Itu milik orang lain, itu miliknya Yitro yang akhirnya menjadi mertuanya. Beruntung anaknya Yitro jatuh cinta sama Musa ya, sehingga dia jadi menantunya dan gembalanya jadi miliknya juga. Coba kalau anaknya Yitro nggak jatuh cinta, mungkin dia tetap menjadi gembala kambing domba milik orang lain. Saya mau tanya, berapa lama Musa jadi gembala kambing domba milik Yitro? Berapa lama? Yang tahu nggak? Maka kalau baca film, apa itu? 40. Pintar. Berarti rajin baca firman ya. Selama 40 tahun Tuhan merestorasi Musa. Ya, restorasi kalau ada yang tidak tahu artinya memperbaiki atau memulihkan seperti keadaan semula. Yaitu rancangan awal Tuhan untuk Musa. 40 tahun Musa direstorasi Tuhan menjadi seorang gembala kambing domba milik orang lain. Akhirnya menjadi milik mertuanya ya. Betapa Tuhan menjungkir balikkan kehidupan Musa dari sebuah kemewahan, kekuasaan, dan layanan berkelas istana yang juga bisa main perintah kepada anak buah, diubah menjadi seorang pekerja atau seorang pelayan. Ini benar-benar seperti jatuh dari langit ya. Sakit, sakit enggak? Sakit banget, sakit banget. Kalau kita baca firman sepintas, ya kita nggak ngerasain apa-apa. Tapi kita coba bayangin kalau kita yang mengalami 40 tahun seperti Musa, nangis darah loh.
Dan itu 40 tahun lamanya loh, nggak sebentar. Kalian umurnya belum ada 40 tahun. 40 tahun. Hidup dari kemewahan penuh kekuasaan terus menjadi seorang pelayan. Itu tidak gampang. Apakah itu sakit-sakit Bang? Saya yang tidak sederojok Musa saja, saya mengalami sakit luar biasa. Apalagi Musa, yang seperti dari langit turun ke bumi, itu sangat sakit ya. Ketika Tuhan membentuk Musa menjadi seorang gembala, apakah Musa komplain? Tidak. Apakah Musa ingin kembali ke Mesir? Tidak. 40 tahun Tuhan merestorasi Musa dari karakter seorang bangsawan menjadi seorang pelayan. Mengapa? Ada yang tahu jawabannya enggak? Mengapa? Kok selama itu loh Tuhan merestorasi Musa 40 tahun tuh bukan waktu yang pendek. Sebab karakter Musa itu dulunya itu meledak-ledak. Emosian. Ketika dia melihat orang Mesir memukul orang Israel, maka orang Mesir itu dibunuhnya dan mayatnya disimpan di pasir. Dan sifat yang seperti itu seperti ya apa ya, dijalani Musa selama berapa? 40 tahun. Itu lama dia memiliki sifat yang seperti itu. Jadi Musa lahir tidak langsung lembut hatinya loh. Orang lahir langsung diambil oleh putri Fir'aun ya toh. Yang mendidik siapa itu yang jadi. Maka kalau kita punya anak ya bagaimana mendidiknya itu yang jadi. Tuhan memberikan seorang anak itu seperti kertas lembaran yang putih. Orang tuanya yang menulis. Kalau nulisnya ngawur ya jadinya ngawur karangannya. Seperti itu. Musa itu dia orang Lewi tapi dididik di Mesir sebagai seorang bangsawan. Bangsawan Mesir itu mereka merasa lebih dari yang lain. Apalagi yang mendidik Musa bukan sekedar bangsawan biasa ya, tapi putri Fir'aun. Jadi ya kalian bisa membayangkan hasil sendiri. Ini belajar firman, kalau baca itu supaya dimakai, jangan kalau baca firman kayak baca koran. Terus ngantuk ya. Apalagi yang biasanya sulit tidur terus baca firman biar gampang tidur. Banyak yang seperti itu kapan firmannya masuknya enggak tahu kalau seperti itu. Jadi kalau mau baca firman itu ya cuci muka dulu supaya segar, supaya kita bisa memahami, bukan malah ngantuk-ngantuk jadikan obat tidur. Kembali lagi ke Musa, jadi meskipun Musa adalah keturunan Lewi, tapi dia punya karakter bangsawan Mesir tempat dia dibesarkan. Ini loh yang mau diubah Tuhan. Tuhan ingin menjadikan Musa seorang yang lemah lembut hatinya. Saya berharap Anda semua menangkap pesan ini. Soal restorasi, soal Musa yang mau diubahkan hatinya oleh Tuhan dari hati seorang bangsawan yang berkuasa dan suka memerintah menjadi hati seorang pelayan. Seorang Lewi dikembalikan, di restorasi itu dikembalikan seperti yang semula. Karena rancangan awal Tuhan adalah Musa yang berhati lembut ya. Seorang Lewi yang melayani sebagai imam. Itu rancangannya awal Tuhan. Saya berharap Anda semua menangkap pesan ini bahwa merestorasi itu butuh waktu. Kalau kita lagi marah atau berantem, kita seringkali bilang gini ya, aku memang seperti ini kok sejak lahir, benar enggak? Karakterku tuh begini, kamu mau apa? Ya, benar enggak? Kalau lagi berantem ngomong gitu, aku memang begini kok, kamu terima enggak? Apa enggak? Suka gue, benar ya? Itu kalau lagi marah. Saya mau ingatkan kepada Anda dan kepada saya sendiri juga ya, di dalam Tuhan Yesus, jangan bawa-bawa karakter hidup lama kita. Yang tadinya suka marah-marah, suka ngomel, suka main perintah, jangan bawa karakter itu. Kita harus punya hidup yang baru, memiliki karakter yang baru. Itu yang Tuhan mau. Coba ingat Musa, dia orang Lewi tapi dididik jadi bangsawan selama 40 tahun. Kalau kita pikir itu waktu yang lama,
Ya, sifatnya itu sudah mendarah daging ya, sudah matang, sudah mantap, sudah berakar. Bahwa Musa selama 40 tahun dididik seperti itu jadi enggak? Ya jadinya seperti didikan pertama itu 40 tahun. Maka Tuhan juga butuh waktu 40 tahun untuk merestorasi Musa supaya memiliki karakter seorang Lewi, karakter yang melayani. Paham ya? Karakter lama yang sudah mendarah daging itu diubah, direstorasi butuh waktu. Waktunya ya selama yang pertama. Begitu juga dengan kita. Semakin lama kita mempertahankan karakter hidup lama kita, maka butuh waktu yang lama juga untuk kita direstorasi. Maka ayo cepat berubah. Jangan kelamaan dalam karakter lama kita. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak gembleng kita terlalu lama, enggak? Kalau dableknya, jeleknya 20 tahun, gemblengnya 20 tahun. Jadi jangan lama-lama hidup dalam karakter yang lama. Kita sudah mengerti kebenaran. Nanti jangan kayak Musa yang 40 tahun jadi 40 tahun. Kita harus lebih baik dalam arti, misalnya kita dulu memiliki karakter yang buruk, sampai usia kita 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada orang yang 70 tahun masih memiliki karakter yang tidak benar. Nanti kehabisan waktu untuk direstorasi Tuhan. Sebab digembleng Tuhan, diproses Tuhan itu sakit loh. Tidak enak. Saya sudah mengalami itu. Biasanya itu terjadi saat kita tuh memegang sesuatu begini ya. Ini misalnya saya pegang sebuah HP begini. Saya pegang erat. Ini yang dipegang kan bukan Tuhan, Ki. Saya kasih contoh aja. Analognya seperti ini. Tuhan itu kan cemburuan, maunya Tuhan nomor 1. Nanti kalau kita pegang ini erat, Tuhan akan lepaskan ini. Satu, sampai ini HP-nya terlepas. Saat ini dibuka Tuhan satu-satu tuh enak enggak? Ih, itu sakit sekali. Sakit sekali. Saya bisa bilang seperti ini karena saya sudah merasakan. Saat Tuhan membuka genggaman kita kepada sesuatu yang sangat kita sukai dan itu mendukakan Tuhan, itu seperti daging kita diiris satu-satu. Saya kasih contoh misalnya, orang yang sukanya cari duit melulu, diiris. Orang yang sukanya marah-marah melulu diiris. Orang yang melupakan Tuhan karena segala sesuatu yang dipegang eratnya, ada orang yang sangat sayang kepada anaknya sampai dia lupa beribadah. Sangat mementingkan pekerjaannya sampai lupa beribadah. Mengalahkan segala sesuatu demi tujuan hidupnya. Itu dia pegang erat dan yang dipegang itu salah. Hati-hati orangnya seperti ini. Nanti dilepaskan satu persatu. Saya dulu juga mengalami seperti ini, jadi saya bisa menceritakan. Saat dibuka satu-satu ini loh, sakitnya minta ampun. Semoga Anda tidak mengalami itu, biar saya saja. Tapi kalau Anda mengalami itu, bertahanlah. Saat dilepaskan satu-satu, ingatlah itu adalah sebuah proses. Proses untuk kita menjadi lebih baik. Maka jangan keraskan hati saat diproses Tuhan ya. Saat kita sudah mengerti kebenaran, kasih stabilo ya, cepatlah bertobat. Berbalik arah 180 derajat. Jangan 360 loh ya. Nanti kembali lagi. 180 derajat seperti tadi lagunya Call Me Home itu. Benar-benar kalau mau bertobat itu berbaliknya begini. Jangan nanti balik lagi. Kalau 360 jatuh di kubangan yang sama. Berbalik arah kepada kebenaran itu, jangan buang waktu terlalu lama. Kalau Anda sudah tahu dan tetap melakukan, artinya kalau Anda sudah tahu kebenaran, tapi Anda tetap tadi berbalik gini 360, kan kembali lagi, itu buang waktu, itu namanya apa? Anda bebal. Maaf ya, saya berkata agak kasar ini supaya kalau ada Anda yang masih melakukan hal ini, supaya buka mata, bangkit. Jangan buang waktu terlalu lama.
Kalau mau bertobat 180 derajat. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih sitik, nanti akhirnya bisa balik lagi ke 360 derajat. Seperti itu. Setelah kembali ke Musa, setelah 40 tahun waktu restorasi Musa selesai, Musa ditarik kembali ke Mesir, ya. Tadi dari Mesir dibawa ke Midian selama 40 tahun. Setelah 40 tahun, Tuhan melihat Musa hatinya sudah mulai siap, sudah mulai melembut, sudah biasa menjadi seorang pelayan. Musa dibawa lagi ke Mesir. Dan dia mendapat tugas untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan. Saat Tuhan bawa balik Musa ke Mesir, Musa telah memiliki kembali hati seorang Lewi. Ini yang harus kita catat ya. Jadi 40 tahunnya yang di Midian itu tidak sia-sia loh. Musa itu diproses, Musa itu menangis darah, cuma tidak ditulis. Bagaimana tidak? Jadi seorang bangsawan berkelas istana menjadi seorang pelayan kambing domba. Kita saja yang tidak bangsawan kalau disuruh ngurusi kambing domba saja belum tentu mau ya, biasa kerja di kantor, apalagi Musa. Selama 40 tahun akhirnya Musa kembali memiliki hati seorang Lewi. Tuhan telah membentuk ulang Musa menjadi seorang imam, seorang pemimpin dengan hati yang lembut melalui apa? Kambing domba. Banyak dari kita, kalau tidak digebukin Tuhan dulu tidak bisa berubah. Benar enggak? Salah satunya ya saya sendiri, saya enggak mau tunjuk orang lain. Saya kalau tidak digebukin Tuhan, saya tidak berdiri saat ini melayani saudara. Saya direstorasi Tuhan. Saya digebuki Tuhan dengan kekerasan hati saya dan dengan banyak dosa saya. Aku dosa di hadapan saudara sekalian, saya tidak malu. Saya bukan orang yang baik, tapi Tuhan baik kepada saya. Tuhan tetap memilih saya. Tuhan tidak menyerah dengan hidup saya. Meski manusia mencerca saya, menghina saya, menyingkirkan saya, tapi Tuhan yang baik, yang maha kuasa, menyayangi saya. Dia tidak menyerah atas hidup saya. Sehingga saat ini saya bisa berdiri, mengatakan firman kepada setiap Anda. Dan menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin. Saya waktu direstorasi oleh Tuhan, saya juga melalui sebuah proses yang sangat berat. Dan proses itu sangat panjang. Saya bersyukur waktu saya mengalami restorasi itu saya diberi hati yang menyadari bahwa saya salah. Itu adalah sebuah hal yang penting karena banyak orang saat salah tidak menyadari kesalahannya. Ini memperburuk keadaan. Waktu saya di restorasi Tuhan, di restorasi bahasanya terlalu baik ya. Waktu saya digebukin Tuhan, supaya Anda jelas ya. Waktu itu umur saya itu umur saya 43. Oh ya, kan sudah diumpetin 20 tahun nih Pak ya. Umur saya 43, ini bercandanya anak-anak suka bercanda di sini. Umur saya itu 43, saya melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi saya bersyukur saya diberi hati oleh Tuhan itu saya mengerti kesalahan saya. Sehingga waktu saya digebuki, saya ngomong sama Tuhan begini. Tuhan, waktu itu saya bilang Bapak. Saya belum kenal Bapak. Saya masih menyembah Yesus yang lain. Saya bilangnya, tapi saya kok bisa berdoa begitu ya, saya juga ini. Karena Tuhan sudah memilih saya tidak menyadari. Tuhan, saya tahu ini adalah sebuah hukuman untuk saya. Dan saya mau menerima setiap hukuman-Mu dengan penuh rasa syukur. Sebab aku tahu
Setiap kesalahan yang aku buat mendapatkan hukuman sebab Engkau Tuhan yang adil. Hanya aku mohon Tuhan, jangan tinggalkan aku barang sejenak. Temani aku sampai selesai hukumanku Tuhan. Temani aku dalam prosesmu yang sulit dan sangat sakit bagiku ini. Saya bersyukur saya bisa berdoa seperti itu. Dengan semua kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya bersyukur. Itu saya merasa bukan saya yang berdoa, tapi saya ingat saya pernah berdoa seperti itu. Saya pernah pergi ke dukun. Jangan salah ya. Saya melakukan banyak dosa dia. Tapi ya ke dukun biasa aja yang karena dukunnya itu temen ngomong-ngomong, tapi setelah saya tahu kan itu mendukakan hati Tuhan. Saya menyadari bahwa setiap kesalahan sekecil apapun yang saya buat saat saya dihukum Tuhan itu, kalau Anda mau tahu, saya tuh bisa ingat kesalahan saya satu-satu, seperti dibukakan satu-satu sehingga saya, aduh Tuhan ya ampun begitu banyaknya salah. Aku mau menjalani hukuman ini Tuhan, jangan lama-lama. Waktu itu saya belum ngerti ada hukuman 7 tahun seperti yang dikasih Pak Indro, 7 tahun, 2 kali 7 tahun, saya belum tahu itu. Tapi saya merasa lama. Dan saya hanya bilang, Tuhan ini sangat sakit. Mampukan aku untuk menjalani ini dengan penuh syukur karena aku tahu rancanganmu yang indah ada jauh di sana, meski aku belum melihatnya. Yang penting satu Tuhan, aku minta, jangan tinggal. Karena di dalam pikiran saya tuh, saya tidak tahu ya Kak, hikmat atau apa, Tuhan tuh kasih tahu gini, kalau kamu sudah membakar rumah itu sudah dipadamkan, artinya sudah bertobatnya, sudah didatangkan pemadam kebakaran, sudah nggak ada apinya. Rumah yang dibakar itu rusak tidak? Terus apakah bisa langsung dipakai? Tidak, butuh waktu untuk diperbaiki. Itu yang Tuhan kasih ke saya waktu itu. Saya tidak tahu, ternyata Tuhan sudah kasih hikmat ke saya waktu itu. Saya bersyukur saya waktu itu saya masih menyembah Yesus yang lain, tapi Bapak mengasihi saya. Sehingga kapan hari saya juga pernah sharing bahwa Bapak sudah memilih saya, bahkan dari sejak SD. Saya mengalami banyak masalah yang sangat berat, tapi Tuhan tetap meloloskan ujian itu. Sehingga saya hari ini bisa ketemu Anda, baik-baik saja, tersenyum, dan bahkan bisa membagi firman dan sharing ini. Itu saya, semoga Anda semua tidak mengalami hal yang berat seperti saya. Jadi manis-manislah hidupnya ya, supaya tidak digembleng Tuhan, supaya tidak restorasi, karena di restorasi itu sakit banget. Jadi saya mau ingatkan buat setiap Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami masa yang berat ataupun sangat berat, kan ada masalah itu ada tingkatannya. Biasa, berat, sangat berat. Keuangan, sakit penyakit dan lain-lain itu ada tingkatannya, ada levelnya. Bagi Anda yang mengalami masa berat atau sangat berat, jangan buru-buru menyerah. Apalagi menyalahkan Tuhan ya. Kenapa ini nggak selesai-selesai Tuhan? Aku lelah Tuhan. Aku sudah sampai tiap hari berdoa, hanya tetap gini-gini aja. Saya mau ingatkan kepada setiap Anda, coba introspeksi diri. Tanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa semua ini terjadi? Tuhan ingin apa dari peristiwa ini untukku? Bangunlah saat teduh bersama Tuhan setiap hari dan tanya kepada Tuhan. Kalau kita tuh tanyanya sungguh-sungguh intim sama Dia, Tuhan akan jawab. Kalau Tuhan tanyanya sambil lalu ya tidak dijawab. Tanya dengan sungguh-sungguh, nanti kita akan pasti dapat jawabannya dari Tuhan. Harus tetap semangat. Jangan kasih kendor setiap masalah yang datang, setiap serangan yang datang. Ingatlah Tuhan selalu punya rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan buat umat pilihannya ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Jangan gampang menyerah, kayak tadi listrik mati jangan menyerah ya. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong loh, tadi detik sebentar. Gila aja, mau live tadi pindah dari dari laptop ke HP, listriknya mati, panas sekali, gelap, aduh luar biasa. Tapi kita ditolong, bebas. Nah, itu saya mau kasih tahu, jangan menyerah, terus layani, jalan-jalan, tetep. Ini anak-anak ini kita harus bersyukur punya SDM yang luar biasa. Kita di Semarang ini, mereka muda-muda, bergairah, apinya menyala. Saya bilang mereka SDM yang luar biasa. Pilihan Tuhan. Bukan kebetulan mereka dikumpulkan di sini. Tapi memang sudah dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi apa? Salesnya Tuhan Anda. Menjadi alat kemuliaannya. Woi, dia? Iya kok lama. Warrior of Yeshua and Jehovah. Ini mereka. Saya bangga sama mereka. Kita kembali lagi ke Musa. Nah, kemana-mana. Jadi Musa dikembalikan Tuhan menjadi orang Lewi lagi. Orang Lewi itu tugasnya melayani, bukan menjadi bangsawan yang suka memerintah ya. Jadi sejauh apapun kita melarikan diri dari panggilan awal kita, ingat ya, sejauh apapun kita melarikan diri dari panggilan awal kita, kita akan ditarik kembali kepada rancangan awal Tuhan untuk kita. Jangan ngelawan Tuhan deh ya, jangan ngelawan Tuhan. Hanya akan buang waktu dan lelah, bahkan sangat lelah. Kalau Tuhan sudah bilang A, kita maunya ke B melulu, ditarik lagi, itu buang waktu dan sangat lelah. Dan saya juga mau ingatkan, jangan lupa bahkan sesudah direstorasi pun, kita akan terus diperhadapkan dengan banyak ujian. Misalnya kayak saya sudah direstorasi, sudah digebuki. Kalau direstorasi itu bahasanya saya ngomong terlalu manis ya. Saya sudah digebukin Tuhan, tapi saya tetap diperhadapkan dengan banyak ujian. Mengapa? Supaya kita terus naik level rohani kita. Namun kita tetap rendah hati. Itu tujuannya. Tuhan memberikan kita ujian. Kayak tadi diberi ujian. Ini melayani lampu mati itu gila, itu benar-benar. Mungkin yang ibadah di rumah santai-santai. Kita yang di sini setengah mati, saudaraku. Sangat bingung. Grogi ya Tea sebagai kaptennya multimedia sangat grogi. Gak kebayang, tapi ya itulah, itu ujian untuk naik level. Jadi di dalam segala keadaan kita tidak boleh menyerah. Di dalam setiap rancangan kita harus punya plan A dan plan B. Ingat ya, plan A, plan B. Plan A gagal, kita harus punya. Oh ini kalau tidak bisa harus begini. Meskipun saya tidak paham ini soal apa ini multimedia, saya sangat buta soal ini. Saya enak tinggal ngomong aja. Ini begini, kasihan mereka. Tapi saya ngomong begini begitu untuk kenyamanan setiap Anda di rumah. Benar enggak saudaraku? Setuju enggak dengan yang saya katakan ini? Anda yang di rumah. Mesti ini Pak Hendrik, Wika lagi. Oh iya benar nih. Lagi ke Musa ya. Tujuan ujian setelah direstorasi supaya kita naik level. Begitu pula yang terjadi dengan Musa. Musa ini juga punya alasan loh saat dia melakukan kesalahan. Dia punya alasan, bukan tiba-tiba yang melakukan kesalahan sehingga doanya tidak dikabulkan. Begitu banyak peristiwa yang membuat Musa yang sudah berhati lembut bisa melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita, Bilangan 20 ayat 2 sampai 8. Pada suatu kali, ketika ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun supaya ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum
Tidak ada. Jengkel enggak ini kalau Musa dikata-katain seperti itu. Ini kira-kira bahasanya seperti ini. Saya berusaha membahasakan yang sangat menyebalkan. Ke tempat celaka ini ya. Coba bayangkan. Padahal itu Musa kan enggak karepe Musa, itu kan maunya Tuhan. Kan Musa gregetan ini. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun dan kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu sebenarnya. Tuhan menyuruh Musa berbicara kepada bukit batu itu di hadapan jemaat, tapi Musa melakukan lain ya. Sudah tahu ceritanya. Kita buka Bilangan 20 ayat 9 sampai 11. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Musa tidak berbicara kepada bukit batu itu tetapi memukul bukit batu itu. Sepertinya sederhana, tetapi mengapa berakibat fatal bagi Musa? Mengapa ya? Kan ngomong sama mukul kan hanya sederhana itu. Kita mau bahas di sini sore ini. Khotbahnya lama sedikit enggak apa-apa ya. Saya saja yang berdiri saja tak tahan-tahankan dulu. Mari ingat kembali ketika Musa berada di Mesir. Dia mengalami kesulitan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Lalu dia menggunakan tongkatnya untuk melakukan 10 mukjizat itu. Yang membuat Fir'aun menyerah ya. Musa menggunakan tongkatnya sesuai perintah Tuhan. Jadilah semua tulah dan mukjizat itu. Mari kita lihat alasan apa sampai Musa melakukan kesalahan. Kan Musa itu sudah biasa menggunakan tongkatnya tuh ya, buat mukul ya, laut dipukul, ular begini kantek jadi ular. Musa sudah sangat terbiasa menggunakan tongkatnya. Kenapa sampai salah? Itu yang harus menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Nah, kalau baca firman yang dalam sedikit, jangan nggak baca koran ya. Kita harus belajar terus supaya pinter. Saya saja terus belajar, soalnya saya tidak sekolah. Jadi saya mau belajar dengan bimbingan dari Roh Kudus. Ketika Musa membawa bangsa Israel sampai ke Laut Teberau, bangsa Israel melihat pasukan Mesir menyusul mereka, maka paniklah mereka dan mulai protes dengan Musa. Kita juga mau baca Keluaran 14 ayat 11 sampai 12. Dan mereka berkata kepada Musa, ini yang tadi sudah ngomel-ngomel ya, bangsa Israel ini lagi. Di Keluaran 14 ayat 12 ayat 11 sampai 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ini tajam enggak katakan? Tajam. Apa karena enggak ada kuburan? Kamu kok bawa kami ke sini? Ini menyakitkan. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Coba kalau kita yang jadi Musa, jengkel enggak? Gregetan enggak? Sangat gregetan. Orang Israel ini kerjanya marah-marah terus sama Musa. Mereka panik melihat orang Mesir, sepertinya mereka bilang ke Musa, kenapa kami kau lewatkan sini? Enggak lewat jalan yang lebih dekat.
Karena katanya sebetulnya ada jalan yang lebih dekat, nggak muter. Tapi jalan yang dekat itu akan bertemu dengan bangsa Filistin. Sedangkan mereka kan belum pernah belajar berperang ya. Kan Tuhan itu tahu, jadi tidak dilewatkan situ. Sama Tuhan juga mau ngetes mereka. Tapi kadang-kadang manusia itu sok tahu. Mereka tidak tahu kalau akan ketemu bangsa Filistin. Maka dilewatkan situ. Bersungut-sungut. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan bersungut-sungut. Tapi karena tidak tahu, atau karena sok tahu, tidak tahu dan menjadi sok tahu, itu membuat manusia menjadi sering bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ini dengan sudah beberapa kali Musa masih sabar loh dikatain seperti ini. Coba kalau kita sudah marah ya, pengen lempar batu enggak? Wes ditolongin, diomel-omelin, disalah-salahkan. Padahal bukan Musa yang pengen bawa mereka keluar toh. Yang pengen bawa itu Tuhan. Tapi Musa itu karena sudah direstorasi hatinya, Musa masih sabar. Lalu berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan menyuruh Musa menggunakan tongkatnya dan terbelahlah laut Tebrau itu. Lalu bangsa Israel berhasil lewat dan Tuhan menenggelamkan semua pasukan Mesir di dalam laut itu. Lalu setelah melewati laut Tebrau, Musa menyuruh mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari perjalanan mereka tanpa mendapat air, lalu tiba di Mara. Ada air tapi pahit. Pahit rasanya, jadi nggak bisa diminum ya. Musa tetap sabar diomel-omelin bangsa Israel. Dia sujud. Jadi kalau bangsa Israel ngomel-ngomel, Musa lari ke Tuhan sujud, minta pertolongan. Ditolong Tuhan lagi. Begitu berkali-kali. Setelah berangkat dari Elim, mereka sampai di padang gurun Sin. Mereka bersungut-sungut lagi minta roti. Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah dengan kelaparan. Nyalahin lagi ya. Gimana? Gimana kalau kalian jadi Musa? Kenapa Musa itu masih sabar terus ya? Karena memang yang melihat keadaan bangsa Israel saat di padang gurun itu sangat berat. Ada yang hamil, kira-kira jumlahnya 2 juta. Ada yang hamil, ada yang melahirkan, ada yang menyusui, itu kan saat yang berat. Ada yang ternaknya melahirkan, kan enggak ternak ki. Perjalanan mereka itu sangat jauh dan berat, sehingga Musa memaklumi hal itu, karena Musa kan juga merasakan haus ya, merasakan capek juga seperti bangsa Mesir, seperti bangsa Israel, sehingga dia bisa memaklumi hal itu. Tuhan terus tolong mereka, lalu kasih mana, bosan makan mana terus, mereka minta daging, dikasih daging ya, si burung puyuh. Bahkan saking rakusnya ada sampai makan daging itu mati, keluar di hidungnya saking rakusnya. Maka kalau makan jangan rakus-rakus ya, nanti mati. Tuhan itu mengasihi Israel dan memenuhi semua kebutuhan bangsa Israel selama di padang gurun. Ini tertulis di Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tuhan memelihara bangsa Israel karena ya, aku Tuhan, aku membawa kamu keluar dari Mesir, aku bertanggung jawab akan hal itu. Itu Tuhan kita. Jadi kalau kita sedang diproses, jangan menyerah. Karena kalau itu yang suruh Tuhan, Tuhan tidak akan lepas tangannya. Tuhan akan berikan tangannya untuk pertolongan kepada kita. Sebab cuman kita seringkali tidak sabaran, terus pindah ke jalan lain. Jangan lakukan itu. Tapi bangsa Israel yang dikasihi Tuhan itu terus-menerus menyalahkan Musa. Untung karakter Musa sudah diubah oleh Tuhan. Coba kalau karakter bangsawannya belum hilang, bisa dipentung itu semua bangsa Israel, benar enggak?
dengan perkataannya yang sangat menyakitkan, bisa pentungin satu-satu, setengah tongkatnya apa mati semua itu. Tongkatnya kan sakti ya. Musa dengan sabar mendengarkan mereka bersungut-sungut lalu sujud kepada Tuhan, ditolong. Begitu terus berulang kali. Ketika sampai di Rafidim, nggak ada air, mereka mulai bertengkar dengan Musa. Tadinya bersungut-sungut, terus ini mulai bertengkar. Di sini Musa sudah mulai jengkel nih, kesabarannya mulai habis. Musa mulai jengkel dengan Tuhan. Tuhan kasih air lagi bagi mereka dan mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Kades. Ini masih di sepanjang Gurun Sir. Itu di padang gurunnya itu panjang. Ada yang mengatakan, ini baca di Google ada yang mengatakan perjalanan mereka 1000 km. Nah, jauh ya, 1000 km. Bayangkan ada yang hamil, ada yang melahirkan, ada yang ternak yang melahirkan. Pokoknya kalau bayangkan saja, pasti mereka keadaannya memang sangat sulit bangsa Israel waktu itu. Maka kita sering diumpamakan kalau lagi sedih-sedih, lagi susah, kita sedang berada di padang gurun ya, karena memang saat itu sangat sulit. Lalu berkemahlah mereka di Kades dan inilah yang mendatangkan musibah bagi Musa. Di Kades bangsa Israel tidak mendapatkan air selama 3 hari. Lalu berselisihlah mereka dengan Musa. Sebelumnya hanya bersungut-sungut, tapi kali ini berselisih dan bertengkar. Saya mau kasih tahu ini loh, saudara. Kalau kita ngalami kesusahan sebulan 2 bulan, masih bisa oke ya. Nggak bisa beli setahun 2 tahun sampai 10 tahun, apa reaksinya? Kalau penderitaannya sebentar masih biasa ya, kalau lama-lama jenuh enggak? Jenuh. Demikian juga dengan bangsa Israel. Mereka marah-marah terus dengan Musa karena penderitaan mereka gonta-ganti terus dan itu sangat lama. Kata-katanya mereka tuh ya kayak di atas tadi. Engkau yang membuat kami keluar dari tanah Mesir. Engkau yang bawa kami ke tanah celaka ini sehingga ternak kami mati. Ataupun kami mati karena nggak bisa minum. Ya, kata-kata ini tuh sangat menusuk hati. Coba bayangkan Musa mulai keluar dari tanah Mesir terus dimarahi orang Israel. Terus diomel-omeli orang Israel. Lama-lama tahan enggak Musa? Kita baca di Keluaran 17 ayat 2 sampai 3. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku?" Ya, Musa mulai marah ya. "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Ini sebagai ilustrasi mungkin ya pertengkaran mereka seperti ini. "Musa, kenapa kau bawa kami ke sini untuk mati kehausan, untuk mengubur kami di sini?" Musa yang sudah menahan kejengkelannya dengan bangsa ini akhirnya ngomel juga, akhirnya marah juga. Sak sabar-sabar ya, wong kalau diginikan terus tetap gregetan ya. Siapa sih? Karena hati itu terbuat dari darah dan daging. Kamu bilang apa? Aku yang membawa kalian sampai sini. Aku loh sudah tenang-tenang jadi gembala kambing. Tapi Tuhan menyuruhku, Tuhan yang mengeluarkan kalian dari Mesir. Apa kalian kira aku juga tidak haus? Ini kira-kira aja ya, tidak tertulis di sini. Supaya kalian bisa membayangkan. Musa yang tadinya sabar-sabar saja, kalem, nggak ngomel, lama-lama naik darah juga. Dia sudah hampir 40 tahun melayani Tuhan. Di padang gurun ya. 40 tahun lagi tuh. Usianya sudah hampir 120 tahun. Semakin tua, orang kalau semakin tua itu mudah tersinggung. Ternyata orang tua jadi mudah tersinggung ya. Jadi nek tante marah ya kalian harus memahami. Kan sudah tua, enggak apa-apa. Harus dipahami.
Bilang ke Pak Indro, Pak Indro ini anak-anak di Semarang nakal. Di puncak kemarahannya Musa menghadap Tuhan. Curhat karena sudah nggak tahan lagi menghadapi orang Israel. 10 orang 17 ayat 4 sampai 6. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Karena berantem ya mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mengajak tua-tua Israel ke Bukit Batu. Benar ya, pertama mengajak tua-tua Israel ke Bukit Batu, benar. Membawa tongkat, benar. Tapi saat mau eksekusi salah. Tuhan menyuruh berbicara kepada Bukit Batu, tapi dia memukul Bukit Batu itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kemarahan Musa, dia menjadi tidak fokus kepada. Saking marahnya itu pasti sulit buat ngomong, benar enggak? Saking marahnya itu yang ngomong bukan mulutnya, tapi tangannya dan kakinya. Ya toh? Nendang, mukul, nyubit, saking marahnya. Begitu pula dengan Musa. Karena menahan kemarahannya, akhirnya dia tidak berbicara kepada Bukit Batu itu, tapi memukulnya. Inilah yang menjadi kesalahan Musa di hadapan Tuhan. Dia belum bisa move on dari kemarahannya, dari kekecewaannya, dan dari kepahitan hatinya kepada bangsa Israel yang seringkali memberontak. Jadi sebetulnya bukan masalah pukul memukul, tapi masalah hati ya. Maka bagi setiap Anda yang masih berada dalam area marah, kecewa, pahit hati, ayo move on. Kalau tidak, Anda akan berputar-putar di padang gurun dan tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Saya mau kasih contoh, misal dimarahi orang tuanya bisa-bisa, biasanya papahnya yang marahi ya, bisa-bisa. Jangan marah terus, tapi move on. Kalau yang putus cinta dan dihianati, jangan patah hati. Jangan patah hati terus-menerus. Putus asa, tapi harus move on. Yang sedang terpuruk ekonominya, jangan bersungut-sungut dengan Tuhan, apalagi meninggalkannya. Move on. Move on. Move on. Pindah. Sebab Tuhan melihat setiap hati kita. Kita kembali kepada Musa. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa Musa? Apakah karena Tuhan tega? Tidak. Karena Tuhan menjunjung semua firman-Nya. Tuhan itu, dia sudah ngomong apa, Tuhan pegang. Firman-Nya tidak pernah gugur. Tuhan itu nggak bisa disogok. Kalau sudah ngomong A ya A, nggak mau diganti. Karena Musa tahu hal ini, maka dia melapangkan dadanya. Karena dia ngerti Tuhan itu ya seperti ini, kalau sudah bilang A ya A. Maka Musa meskipun ditolak doanya, dia tetap melapangkan dadanya. Dia tetap setia dengan Tuhan. Meski generasi pertama mati, dia tidak kembali ke Midian. Dia melihat kakaknya Miriam dan Harun yang mendukung pelayanannya tetap mati, dia tetap setia. Terus mengiring Tuhan sampai di tepi sungai Yordan. Itu Musa, sangat setia. Karena Musa sangat kenal sama Tuhan, sudah berhadapan muka. Jadi kalau kenapa Tuhan sampai nggak ngabulin doaku, aku tahu alasannya Tuhan, itu bagi Musa, maka dia tetap setia. Maka kita harus kenal Tuhan kita. Kalau Tuhan ngomong enggak, Tuhan itu punya alasan yang baik. Kalau kita kenal dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita akan bisa ngerti loh, kenapa Tuhan kok enggak ngabulkan doa kita. Oh, soalnya ternyata begini, kita bisa biasanya ngerti setelah lewat kejadian itu. Lalu Musa mengumpulkan orang Israel dan berkata, engkau tahu bahwa aku tidak akan menyeberang sungai Yordan. Untuk itu aku mengumpulkan kalian untuk mengingatkan apa yang harus kalian lakukan supaya Tuhan menyertai kalian. Ini ya,
Musa tetap setia melayani Tuhan, mengingatkan orang setia, orang Israel. Yaitu kalian harus melakukan segenap perintah dan ketetapannya supaya kita dianggap benar di hadapannya dan beroleh kemenangan. Musa juga berpesan agar bangsa Israel tidak takut meneruskan perjalanan tanpa dirinya, karena Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Ulangan 1 ayat 29 sampai 31. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dia lakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Luar biasa ya Musa. Tetap membela Tuhan di hadapan bangsa Israel, tetap menasehati meskipun bangsa Israel sangat menyakiti hatinya. Membuat dia tidak bisa menyeberang ke sungai Yordan gara-gara bangsa Israel, tapi dia tetap kasih mengingatkan, kamu harus tetap taat sama perintahnya Bapa dan kamu harus setia karena Tuhan yang menyertai kalian. Itu Musa luar biasa sekali. Artinya tetap melayani, setia dalam segala keadaan. Saya mau sampaikan di sini juga bagaimana supaya kita tahu ada tiang awan dan tiang api atau penyertaan Tuhan. Tadi kan Musa bilang, kalau kalian tekun, nanti disertai Tuhan seperti di padang gurun. Di padang gurun itu kan ada tiang awan dan tiang api. Dan lalu saya mau bagikan di sini, bagaimana supaya kita tahu ada tiang awan dan tiang api atau penyertaan Tuhan. Karena kita tidak hidup di zaman Musa ya, tapi kita hidup bersama Tuhan Yesus. Maka tiang awan dan tiang api itu bentuknya adalah pengurapan yang akan mendatangkan hikmat untuk menuntun kita dari hari ke hari sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan nanti dan kita menang sampai akhir menuju hidup di zaman baru. Ayatnya tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi kalau Anda ada dalam masalah besar, jangan putus asa dan bilang, sekarang nggak ada tiang awan dan tiang api lagi. Tapi karena ada urapan Tuhan atas orang benar. Ya. Jadi kalau kita jangan ngomong gini, sekarang kan nggak ada tiang awan dan tiang api lagi. Terus apa? Kita jatahnya apa itu? Kita orang benar. Tuhan bilang, sekarang ada urapan untuk orang benar. Tuhan mengurapi orang benar. Tidak semua orang diurapi. Camkan ini. Maka jadilah orang yang benar supaya kita terima urapan. Urapan itu mendatangkan hikmat. Hikmat itu akan menuntun langkah-langkah kita setiap hari supaya kita menang. Pesan Musa yang terakhir, Ulangan 1 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi tentang betapa pentingnya peranan hati dalam mencapai sebuah kemenangan ya. Jadi intinya tadi, yang panjang yang saya ceritakan, tidak dikabulkan doanya bukan karena memukul saat tongkat ya, tapi karena Tuhan melihat hatinya Musa yang belum bisa move on dari hati yang pahit dan kemarahan kepada bangsa Israel. Ini yang membuat Tuhan tidak bisa ikut ke tanah perjanjian. Nah Tuhan mau Musa, bukan hanya Musa tapi kita, untuk sampai ke tanah perjanjian harus memiliki hati yang bersih. Yang belum bisa mengampuni harus berjuang untuk mengampuni ya. Yang patah hati harus mulai bangkit. Saya berdoa setiap kita mengalami kemenangan sampai akhir, sampai kita dipanggil pulang dulu atau sampai Tuhan menyebut kita di awan-awan nanti. Amin ya. Saya tidak tahu nanti Tuhan menyebut saya dulu apa saya dipanggil pulang Tuhan dulu. Tapi saya dan Anda, saya berharap kita semua menang sampai akhir. Maka jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Saya tutup dengan ayat 2 Timotius 4 ayat 7. Tulisannya Paulus ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Semoga ayat yang terakhir ini mengingatkan kita supaya kita bertanding dengan baik, tidak mempermainkan hidup kita, mengisinya dengan hal-hal yang benar, dengan kesetiaan dan ketaatan. Jangan ngambek sama Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Tetap berharap kepadanya. Kita harus memiliki iman sampai Tuhan datang menjemput kita. Amin. Terima kasih.